Oke, halo guys. Ini video special untuk materi yang sebenarnya materi ini video materi untuk menjawab. Ada yang DM tanya saya, dia itu sangkut buy di posisi 1900-an dan di 1800-an. Terus dia tanya, kira-kira di akhir tahun ini atau bulan Desember ini gold bisa nggak naik ke 1800? Jadi dia bisa cut loss atau mungkin profit di posisinya. Nah, saya nggak mau jawab secara personal orang tersebut. Saya juga ngerti frustasinya bagaimana. Mungkin dia itu sudah floating sebelum join kelas saya. Ya, mungkin dia floating juga karena nggak ngerti industri ini. Mungkin di misleading oleh perusahaannya dan dia masuk untuk belajar. Whatever it is, I don't know. Tapi saya buat video ini untuk menjawab sekaligus mengedukasi buat teman-teman ke depannya bagaimana gitu. Oke. Ini pertanyaan yang dulu kemudian saya kenapa harus buat video? Supaya saya nggak mau Anda itu terima jawaban yang gimana ya, jawaban yang sekedarnya karena Anda di student di kelas saya. Saya nggak mau jawaban yang Anda terima itu hanya seperti jawaban-jawaban dari ya broker kampretos atau mentor-mentor yang lain. Nah, I want you to be realistic. Okay, let's look at the market here. Sorry. Ini semua yang seperti analisa yang di YouTube di minggu lalu dan beberapa minggu lalu. Oke. Okay. Semua di sini penuh dengan what if. What if, right? Analysis is full of what if. Let's say, what if wave 4 sudah kelar di sini kan? Wave C, ini kan wave 3. 3, super cycle ABC, wave 4 udah kelar. Dan kita mulai si bull awakens di sini kan? Bull awakens. Alright, bull awakens. Jadi kalau misalnya Anda tanya, kok bisa nggak Desember nih lihat 1800? Kalau gue jawab, bisa jawab pertanyaan itu. If I can answer that questions of when, itu gue baru saja bohong sama kamu. Oke, atau gue mungkin kalau ada kepentingan kayak misalnya gue ada jualan sesuatu ya, mungkin kalau gue mau sugar coating ya gue pasti jawabnya begini. Ya dilihat dari pergerakan candle dan situasi ekonomi sekarang, bisa-bisa aja dia hit 1800. Tapi, nah itu biasanya broker komputer suka ngomong gitu. Biasanya konmen tuh suka ngomong gitu. Awalnya dia memberikan something yang sesuai pengharapan tuh kan. Ya bisa aja dilihat dari 1 2. Sekarang kita lagi menuju posisi wave 3 di 1802, 1800 kan yang lu mau. Oke. Okay? Jadi ya mungkin sebelum Desember kita bisa lihat 1800, tapi kalau nggak jadi ya harga bisa turun ke mungkin balik balik turun ke level 1500-an. Nah, itu kan jawaban yang sangat tidak profesional. Jadi dia nggak akan pernah salah kan? Nah, saya nggak mau Anda terima jawaban seperti itu karena memang pertanyaan dari Anda itu pertanyaannya saya nggak bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab sebenarnya. Desember ini bisa nggak harga 1800? Maksud poin dari video ini adalah saya ingin Anda sadar bahwasanya di market, di trading, nggak ada yang jago. Tidak ada satu orang pun yang mampu memprediksi harga ini bakal sampai di sini kapan. Wah, tapi kan Pak Alex, Bro Alex, soal trading itu seakan-akan bisa memproyeksi harga kemudian bisa trading sesuai dengan level. Saya tidak memprediksi harga. I trade what I see dari berbagai plan yang ada. Contohnya saya kasih video hari ini, oke? Okay? Saya punya 2 plan kemarin. Bear yang bisa sampai 1568, oke? Okay? Atau bull berhenti dari sampai sini dia naik. Now listen to this carefully. 2 dari cycle ini ada penentunya dong. Oke, waktu harga masih di sini, saya dengan confidence saya bilang harga bisa one more low. Karena proyeksi dari cycle yang ini yang B, oke, ini masih ya, ini this is a perfect impulse. Oke, 1 2 3 4 5. Levelnya semua di respect. Alright, nah karena level semua sudah di respect,
Nah, berarti bull punya plan, udah warning nih. Bull punya plan warning. Ini levelnya udah di respect semua nih. Oke, syarat untuk bull bisa menjadi aktif apa? Kalau kita lihat ada impulse di rebound berikutnya dalam skala time frame kecil, and this is impulse. Ini kalau saya kecilin time frame-nya ke 2 jam 15 menit, ini Anda bisa lihat impulse, right? Impulse, and then koreksinya ABC. Dan tidak lebih low dari ini. Itu dong. Itu adalah pertanda bahwasanya bull awakens. Bull punya cycle on play. Untuk bear punya plan, oke, lebih simple. Kalau saya ada lihat lower low daripada yang sini, oke, another flash down dan membentuk impulse, artinya ini menjadi one, ini menjadi ABC, bukan impulse, tapi problemnya adalah ini adalah impulse. Kecuali saya lihat ini adalah ABC secara clear, dan kita bisa bilang, oh, this is a corrections. Nah, oleh maka itu, bear punya plan ganti. Bear punya plan ini menjadi A, ini menjadi B, di mana di bull plan ini adalah 1, dan ini adalah 2. Jadi ini punya proses adalah penentu punya bear. Apakah bear itu gagal atau bear still in play. Nah, if we see from um, Fibonacci levels, okay, Fibonacci levels, the bear, saya rasa bear already failed. Okay, bear already failed. Karena misalnya, uh, let's say, let's say delete this one. Okay. Level B harusnya ada di C, ini kan ABC kan, menurut bear ini adalah ABC. Nah, C itu ada di level 1760, alright, atau di 1800. Okay? But if this is wave 4, I mean it doesn't really make sense, right? It doesn't really make sense. Okay. So, sekarang begini. Untuk tahu bear still in play. Untuk bisa tahu bear still in play adalah saya tentunya mau lihat ini penurunan. I want to see this as impulse and then ABC dong. Saat ini. Right, I want to see impulse. Yang lagi gue kejar nih kan, impulse and ABC. Alright, ABC. Makanya ini saya bilang ini momen yang benar-benar tricky untuk both bear dan bull. Why? Untuk bear saya mau lihat nih impulse, betul. Untuk bull juga ada impulse. Karena kita mau lihat ini adalah ABC. Ini adalah ABC. Untuk wave 4. Di bull ini wave 3 kan. Ini adalah, ini wave 1. Ini wave 2. Ini 3 of 3. Alright, I think this is 3 of 3. Let me do them. Kasar dulu deh ya. Tablet susah. Okay. Yeah, 3 of 3. Alright, 3 of 3. And so, could see some retracement. Kemudian 4 of 3. And then 5th of the third. Wave 3. Wave 3 di sini. Okay. Kalau kita lihat wave 3, itu udah pasti bear, no more bear. Atau the last stand of the bear. Karena level 1.618 yang tadi dari Fibonacci retracement, itu koreksi bisa sampai 1800 kan. Itu berarti the last stand of the bear. Nah, jadi triknya adalah begini. Untuk bear, kita mau lihat impuls ke bawah, kemudian koreksi, berarti jadi 1, 2, and then we see 1, 2. Terus orangnya retail pasti ngomong, itu udah pasti turun kok. Ya, siapa yang bisa tahu pasti. Nah, cara tradingnya adalah ya kembali ke RR. Waktu kita lihat 1, 2, 1, 2, kita ambil katakan, oh, okay, I want to take the chances. Anda sell di area 1, 2, 1, 2 tadi, dengan resiko stop loss di atas ini. As simple as that, right? Kemudian, rewardnya pasti besar kalau itu adalah bear.
Then market moves down, and then you move your stop loss on entry to protect your positions. Jadi ketika dia balik hit your stop loss on entry, you lose nothing. Artinya, wah bisa jadi kalau bear kan harus udah turun dong. Ini masih konsolidasi di area sana. Bisa jadi market maker ada rencana lain kan gitu. Nah untuk yang untuk yang bull, bagaimana plays outnya? Sekarang kita ada sell nih. Gue ada sell target yang ini yang garis hitam ini kan. Gue tarik garis hitam ini. A, B, C untuk target wave 4. Oke, target wave 4. Stop loss sudah di entry. Jadi target saya di 47. Nah, ini udah selesai. And then I expect one more low untuk complete the 4 of 3 structure. Sama juga gameplaynya. Bagaimana gameplaynya? Saya mau ada dia rebound. Rebound di sini 5 waves up. 3 waves down as 1, 2. And then another 1, 2. Saya buy di area sini. Stop loss di area bawah ini. Dengan reward yang tentunya juga besar. And then when market moves, we move our stop loss on entry. Then if market has to go up, the market will go up. But kalau misalnya hajar stop loss saya on entry, saya nggak rugi apa-apa. Tapi tanda-tandanya adalah, wah mungkin bull is not in play. Maybe bear yang in play. Jadi kayak gitu loh caranya loh. Kalau Anda lihat cara saya trading itu, kayak which cycle is the right cycle. Jadi bukan karena kita hebat prediksi dan segala macam, tapi we actually need to test, to go in and try to take this cycle dengan resiko dan reward yang sangat terukur. Jadi bukan tebak-tebak, bukan gambling, bukan kayak gue RR gue TP stop loss gue 50 pips deh, TP gue 100 pips. No, kita punya rasio itu gede gitu loh. Kita punya rasio stop loss bisa cuman 50 pips dan kita take profit itu 200 pips is 1.4. So we had our ratio around 1.2, 1.3, 1.4 sampai kemarin ada 1.9. Alright. Jadi pertanyaannya adalah, jadi poinnya adalah bisa nggak Desember 1800? No one knows. Yang saya ingin Anda belajar itu, adalah trading itu bukan seperti itu, man. Right? That's not trading. That's gambling. I know. Saya ngerti Anda itu terjebak. Then you want to cut loss and everything. But tapi saya mau Anda buat plan yang lain. Make a different plan. Instead saying kayak, kalau Desember nggak kalau bisa 1800 Desember gue mau cut loss di sini. Oke, what if harga di Desember nggak bisa 1800? What you gonna do? Harusnya kamu mikir itu. Sekarang udah 1750. Only another 500 pips ke 1800. Alright? Kalau pertanyaan kamu Desember bisa nggak 1800? Kamu bakal dimanfaatin orang. Orang bakal ngomong, ya bisa lah sekarang, ini lagi perang, lagi begini, bisa begini, Bapak tenang aja. Mungkin kamu disuruh buy lagi lah, atau apa, saya nggak tahu. Oke, oleh marketing di sana. Yang harus dipikirin adalah, what if we don't see 1800? Do you have plan for that? Kamu punya rencana nggak untuk itu? Kalau kamu nggak ada rencana, listen carefully. If you don't have any plans, if price doesn't say 1800 dan market turun ke bawah, then you only have plan for your good part. Kamu cuma punya plan kalau di 1800 you mau cut loss. Well, you better cut loss now. Alright? Tujuan kamu trading apa? Kamu masih mau belajar nggak? Masih pengen belajar nggak? Jadi kalau kamu gambling, sekarang situasinya gambling. Kamu pengen harga 1800. Kalau 1800 datang, kamu mau cut loss di harga yang tengah-tengah berarti kan, dan kamu rugi sedikit. Saya ulangi lagi pertanyaan, what if market enggak? Gimana kalau kita nggak ada 1800? Gimana kalau habis 1750 ini, 1747 besok saya TP, kemudian harga rebound ke harga 1760 dan flash down, maybe making new low. Maybe this year we see 1500. Maybe, I don't know, maybe, no one knows. What's your plan for this range of the price? Coba. How deep will it go? Itu lagi pertanyaan kan nggak mungkin kan. Jadi,
Ini adalah pertanyaan yang nggak habis-habis. Dan ini yang dipakai oleh um, perusahaan-perusahaan pialang yang kurang bertanggung jawab untuk menekan klien-kliennya, mangsa-mangsanya gitu loh. Ini bisa naik kok, bisa perang kok. Ini kalau naik bisa balik. Tapi ya kalau enggak, ya Bapak harus siap-siap. Namanya bisnis, Pak, ada resiko. Nah ini yang geblek begitu. Buat apa? Jadinya gambling. You put more money in untuk dapat sesuatu yang sedikit tapi meresikokan segalanya. That's not business, that's gambling. Right? So, I don't want to give you advice. But if I were you, I don't want to gamble. Kalau saya memang sudah mau start dari zero, belajar yang benar. Alright, saya udah pernah bahas di semua live saya. Saya akan lepas kemelekatan ini, saya akan lepaskan. Saya akan lepas dan start fresh. Okay? But if you want to gamble, then gamble. Jangan tanya saya. Jangan tanya kiri kanan. Tarik partner-partner gamble kalian, tanya. Kalian gambling. Wah ini naik nih, bisa naik nih. Karena kalau misalnya lepas kemelekatan, ya nggak ada nyesal. Kamu lepas sekarang, cut loss sekarang, jeb, besoknya mau naik, ya sudah. Naik ya naik. Karena bukan itu yang dipermasalahkan. Permasalahannya adalah, kamu mau keluar dari lingkaran setan ini, kamu keluar, kamu tutup lingkaran setan ini, kamu buang sudah, kamu mau mulai yang benar. Artinya ya, nggak ada hubungan lagi sama ini, lingkaran setan nggak ada hubungan lagi. Tapi kalau kamu udah cut loss, terus nanti kamu naik, kamu bisa nyesal, waduh, tahu kemarin gue nggak cut ya, ini naik ya, duit gue balik ya. Ya kamu nggak akan bisa belajar dengan benar. Nah kalau kamu bisa seperti itu, bisa nyesal, berarti kamu masih hidup di lingkaran setan dan cara gambling. Berarti kamu masih mau gambling. Kamu masih berharap pada something yang tidak pasti. Berarti kamu berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Bisa balik gak? Bisa balik gak? Bisa balik gak? Wah, kalau bisa balik nih, gua bisa top up nih, bisa balik nih. Kalau nggak bisa balik, plannya apa gitu loh. Camkan baik-baik, dengar baik-baik. Alright, kedengarannya brutal, tapi this is the truth. I save a lot of people with this statement. Okay? Saya nggak tahu bisa selamatin kamu atau enggak. Untuk kedepannya, bisa lebih baik atau enggak. Tapi ya, the choice is yours. Pilihan di tangan Anda. Untuk teman-teman yang ada floating, okay, dari atas, lapis, dan Anda berharap. Saya trading, itu nggak ada berharap. Saya nggak ada berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Segala sesuatu action yang saya ngambil dalam posisi saya itu semuanya terukur. Resikonya jelas, rewardnya jelas, dan arahnya jelas. Jadi saya bukan gambling, tebak-tebakan. Ini bisa naik apa turun, bisa naik apa turun. Enggak, gitu loh. Oke, jadi semoga bisa menjawab dan bisa membantu Anda dalam mengambil keputusan. Itu aja. Thank you.